Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, syukur Alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah, sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan, Belajar Tauhid. Dan tema kita pada sore hari ini, amalan syariat diiringi ketaatan batin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, amalan syariat diiringi ketaatan batin. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, bahwa tugas hamba Allah ini adalah untuk beramal. Pertanyaannya, apa amal itu? Amal itu harakatul jasad wal qulub. Gerakan anggota tubuh dan hati itu amal. Tapi Allah menghendaki bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Beribadah juga mengenal Allah, makrifat. Kapan gerakan anggota tubuh dan hati itu bernilai ibadah? Apabila gerakan anggota tubuh dan hati itu berpedoman dengan syariat Islam yang baik, maka dia berpahala dan nilainya ibadah. Inilah makanya ada amalan syariat, ada amalan tarekat, ada amalan hakikat. Amalan syariat ini adalah melaksanakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya, itu namanya takwa. Karena takwa itu imtisalu awamirillahi azza wajal wa jitinabu nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, yang diperintahkan Allah itu termasuk dalam rukun Islam itu. Makanya rukun Islam itu yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat menunaikan zakat, kelima menunaikan ibadah haji. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, amalan syariat ini adalah amalan yang mengerjakan rukun Islam yang kelima-limanya itu. Nah, kenapa rukun Islam itu diawali dengan syahadat? Syahadat ini bagian dari iman. Makanya ketaatan batin itu ada 10. Yang pertama iman, kedua ikhlas, ketiga sabar, keempat hudur qalbi, keempat at-ta'zim, kelima at-ta'zim, keenam al-khalwat, ketujuh al-khauf, kedelapan roja, kesembilan zikru nikmat Allah, yang ke-10 syukurullah. Nah, yang pertama iman. Iman ini apa? Ketika Rasul ditanya, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, tasbikun bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan dengan hati? Yang termasuk dalam rukun iman.
antu'mina billah, engkau beriman adanya Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi dibenarkan dulu dengan hati semua rukun Islam yang 6 itu. Lalu setelah membenarkan dengan hati, maka ikrar, wal ikraru bilisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Setelah syahadat, wa amalum bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Nah, mengamalkan inilah amalan syariat itu. Amalan syariat ini diiringi dengan ketaatan batin supaya diterima oleh Allah SWT. Mana contohnya? Misalnya amalan syariat yang pertama sesudah syahadat itu sholat. Apa sabda Rasulullah SAW? Innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafid. Sesungguhnya Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya dan anggota tubuhnya tidak berpaling. Nah, jadi dengan hati yang fokus, yang khusyuk. Makanya yang khusyuk itu dalam mazhab Syafi'i itu menghadirkan hati, menenangkan seluruh anggota tubuh dan merasa hadir di hadapan Allah yang Maha melihat. Jadi sholat yang ditopang oleh hatinya yang fokus, tumaknina, khusyuk, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa. Puasa juga kan Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan itu imanan. Nah, itu hati lagi yang membenarkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban itu ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Nah, begitu juga hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Rukun Islam yang ketiga itu melaksanakan sesudah puasa itu zakat, ya. Zakat ini juga harus dibenarkan dengan hati, diyakini itu perintah Allah. Perintah Allah ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidaklah ada kewajiban kalian sehingga kalian tersimpan 20 dinar emas selama haul 1 tahun. Dan kalau tersimpan 20 dinar emas selama 1 tahun haulnya, maka wajib dikeluarkan setengah dinar. Nah, dinar ini mata uang dari emas. Kalau mata uang kita ada dari rupiah itu, bagaimana merupiahkannya? Caranya 20 dinar emas itu, karena mata uang dari emas, digeramkan dulu emas itu. Kalau digeramkan itu 91,23/25 gram. Kita biasa suku, satu suku 6,7 gram. Oh, kalau disukukan artinya lebih kurang 14 suku. Kalau diuangkan, satu suku 17 juta. Jadi 14 suku itu berapa uangnya tuh? 10 suku saja sudah 170 juta. Kemudian yang 4 suku itu kali 17 juta, 68 juta. Jadi 238 juta nisabnya itu. Kalau tersimpan 238 juta selama haul 1 tahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Ini kita yakini, kita imani, kita percaya ini perintah Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka hatinya menerima kewajiban itu. Dikeluarkanlah 5 juta sekian untuk zakat mal yang tersimpan 238 juta selama 1 tahun. Itu karena apa? Karena dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Ma'arij, fi amwalihim haqqum ma'lumul lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang yang berpunya itu ada hak. Hak siapa? As-sa'il, orang yang minta-minta, al-mahrum, orang yang tidak minta-minta tapi serba kekurangan dalam kesehariannya. Siapa yang mengetahui dia kekurangan? Tentunya tetangga dekat.
Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, karena diiringi dengan ketaatan batin, itu perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ada sanksinya, maka seseorang dengan ikhlas mengeluarkan zakat walaupun banyak, zakatnya itu 5 jutaan. Karena apabila tidak diberikan kepada yang berhak, as-sa'il wal mahrum, orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta tapi serba kekurangan, itu hak mereka, artinya melakukan kezaliman. Nah, zalim ini berdosa. Lebih dari itu, kata Rasulullah SAW, kalau hak orang itu dimakan itu haram. Apa kata Rasulullah SAW? Man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Jadi sia-sialah ibadah sholatnya, ibadah puasanya. Karena itu seorang yang mengiringi ketaatan batin ini yakin setiap perintah Allah itu ada hikmah dan ada sanksinya. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bagi hamba Allah yang mengiringi amalan syariat itu dengan ketaatan batin, tentu yakin setiap yang diperintahkan Allah itu mengandung hikmah dan ada sanksi kalau tidak dilaksanakan. Tadi kalau sudah tersimpan selama 1 tahun 238 juta nisabnya itu, maka wajib keluar 2,5%, 5 jutaan, itu milik orang lain, milik orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta tapi tidak berkecukupan dalam kesehariannya. Nah, bagi yang belum sampai nisab 238 juta tersimpan selama 1 tahun, maka dia terpanggil juga untuk melakukan hal-hal yang sunat. Apalagi dalam menghadapi Idul Kurban, Idul Adha, maka setiap keluarga itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memotong hewan kurban. Likuli baitin uriyatun fikuli amin, kata Rasulullah SAW. Setiap keluarga itu hendaklah memotong hewan kurban setiap tahun. Bahkan kata Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya peluang untuk memotong hewan kurban, tetapi dia tidak memotong hewan kurban, maka jangan dekat tempat sholat kami. Ini artinya dikuatkan betul bagi yang memiliki kemampuan untuk memotong hewan kurban, untuk memotong hewan kurban. Dan hewan kurban ini setelah disembelih itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk hadiah, artinya tetangga dan teman-teman kita walaupun kaya boleh dikasih dari sepertiga sektor hadiah ini. Dan yang sepertiga untuk fakir miskin. Yang tadi itu kalau dalam zakat tadi yang berhak itu adalah fakir miskin, fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang yang berpunya itu ada hak, as-sa'il orang yang minta-minta, al-mahrum orang yang tidak minta-minta tapi serba kekurangan dalam kesehariannya. Maka yang sepertiga ini untuk fakir miskin ini diberikan kepada mereka. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, apabila merespon perintah Allah yang disampaikan Rasulullah SAW itu melalui hati nurani, itu batin, ketaatan batin, tentu dia merasa terpanggil untuk memberikan atau memotong hewan kurban setiap tahun. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, ketaatan batin yang keempat, kewajiban yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rukun Islam yang keempat itu, yang kelima itu menunaikan ibadah haji, manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Nah, bagi yang mampu itu menjadi wajib untuk melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan ketakwaannya. Karena takwa itu imtisalu awamirillahi azza wajal wajtina bunawahi sirra wa alaniyah, mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya
baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, yang diperintahkan Allah itu termasuk yang dalam rukun Islam tadi ada 5 itu. Jadi bagi yang ingin lebih sempurna ketaatannya kepada Allah SWT, maka melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Ibadah haji itu pada hari Arafah, ketika wukuf di Arafah, dia dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai seluruh malaikat, lihatlah hambaku ini datang dari segenap penjuru dengan pakaian yang kusut. Mereka mengorbankan dana dan waktunya untuk memohon ampun kepadaku. Ishadu, saksikan oleh kalian, qad ghafartu lahum. Sungguh aku sudah mengampuni mereka. Lalu mereka ketika wukuf itu wa yusabbihu liman da'alah, bisa memberikan bantuan kepada orang yang dia doakan. Para ulama menetapkan bahwa bisa 70 orang bisa dia doakan, memohonkan ampun supaya diampuni oleh Allah SWT. Doanya diijabah Allah di Arafah itu. Lalu dia tidak mengetahui betapa besarnya pahala melontar jamarat sampai dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing. Dan ketika mereka selesai melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji, tawaf dan sa'i, maka mereka bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibu mereka masing-masing. Nah, untuk imbalan dari Allah, diampuni Allah dan bersih dari dosa sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing, maka seseorang yang mengiringi amalan syariat itu dengan ketaatan batin tentu terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan bagi yang mampu tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka dia kena sanksi. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa Mamal kazadan warohilatan tublihu ila batilil haram malam yahujja wa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang sudah cukup bekal dan tunggangan untuk menyampaikannya ke Baitul Haram tapi tidak juga berangkat menunaikan ibadah haji lalu matinya itu mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani. Oleh karena itu hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan, bahwa amalan syariat itu diiringi dengan ketaatan batin supaya terpanggil untuk menyempurnakan seluruh perintah Allah SWT itu secara optimal dan maksimal. Jadi amalan batin ini yang pertama tadi iman, ketaatan batin ini, yang kedua ikhlas. Nah, ikhlas ini kan ada 3 tingkatan. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khos, ada ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam itulah melaksanakan perintah Allah karena menginginkan ganjarannya. Seorang yang melaksanakan sholat duha supaya dibukakan pintu rezeki oleh Allah SWT di dunia ini. Seorang yang bersedekah mengharapkan akan lebih meningkat penghasilannya dibalas oleh Allah SWT. Seorang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu ingin dimasukkan ke surga. Karena harapannya ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman ketika mewajibkan sholat 5 waktu itu kepada umatnya dengan janjinya, siapa yang melaksanakan sholat ini pada waktunya, dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, ketaatan batin yang kedua itu ikhlas. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ikhlas ini ada 3 tingkatan. Yang pertama tadi ikhlas awam, melaksanakan perintah Allah itu untuk memperoleh balasan dari Allah SWT. Misalnya dia melaksanakan sholat karena ketika Allah memfardukan sholat 5 waktu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ibtaradat ala ummatika khamsu salawat. Wa hatu indi ahda man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi." Aku fardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 salat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah.
siapa yang melaksanakan sholat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yahfiz alaihinna fala ahda lahu indi. Siapa yang tidak melaksanakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Makanya ikhlas yang pertama itu ikhlas awam ini mengharapkan balasan dari Allah SWT. Ikhlas yang kedua, ikhlas khawas, itu kenapa mereka melaksanakan perintah Allah? Karena mereka menyadari bahwa hamba Allah itu diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beribadah, urusan surga neraka itu urusan Allah, dan dia hanya mengharapkan balasan kelak di akhirat. Yang ketiga, ikhlas yang ketiga itu lebih tinggi. Ikhlas wasul khawas. Kenapa dia beribadah? Dia ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah puncaknya, dia dalam keadaan apapun dia tetap melaksanakan perintah Allah. Dan ketaatan batin yang ketiga itu sabar. Makanya orang yang sudah tingkatan tinggi mengharapkan ridho Allah, dalam keadaan apapun dia tetap sabar, tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika sakit dia tidak meninggalkan sholat, karena ketika sakit ada uzur syar'i, maka ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya mengidap penyakit embeien. Bagaimana cara saya sholat ya Rasul?" "Shollu qa'iman," kata Rasulullah. Sholatlah berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Fa illam tastati wa ala jambin. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Jadi menurut kondisi yang ada. Ini sabar dalam melaksanakan seluruh perintah Allah SWT. Yang keempat, ketaatan batin itu hudur qalbi. Jadi hati ini fokus ketika beribadah itu diiringi dengan hati. Makanya sholat itu kan ada rukun qalbi. Rukun qalbinya yang pertama itu niat. Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak dengan hati ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembali kepada tema kita tadi, bahwa amalan syariat diiringi ketaatan batin supaya lebih sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak diiringi dengan ketaatan batin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.